Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Helmiah. Saya dari Ilmu Komunikasi 2D. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori. Yang pertama, saya akan menjelaskan First Negotiation Theory. Teori ini dikembangkan untuk memprediksi bagaimana seseorang menyempurnakan identitas mereka dalam kebudayaan yang berbeda. First Negotiation Theory pertama kali dikemukakan oleh Stella Tintomey pada tahun 1985. Nah, di sini first itu adalah gambaran diri atau identitas budaya dari individu. Sedangkan firstwork yaitu adalah pesan verbal atau non-verbal yang kita gunakan untuk memelihara, menggunakan, dan menyempurnakan identitas kita dalam kebudayaan yang berbeda. Di sini ada asumsi teori bernegosiasi muka. Yang pertama yaitu identitas diri. Penting dalam interaksi interpersonal dan individu-individu bernegosiasi identitas mereka secara berbeda dalam budaya yang berbeda. Di sini yang kedua yaitu ada manajemen publik dimediasi oleh muka dan budaya. 3 yaitu tindakan-tindakan tertentu yang mengancam citra diri seseorang yang ditampilkan. Nah, firstwork dari budaya individualistik dan firstwork dari budaya kolektivistik itu sangat berbeda. Nah, jika firstworknya aja berbeda, maka cara menangani masalahnya pun sangat berbeda. Triandis mengatakan bahwa perbedaannya dapat dilihat dari cara mendefinisikan istilah tersebut. Yang pertama yaitu ada self, yang kedua ada goals, yang ketiga ada duty. Nah, budaya individualis itu memposisikan dirinya sebagai dirinya sendiri, mencapai goals untuk kebutuhan dirinya sendiri, dan melayani kebutuhan dirinya untuk dirinya sendiri. Nah, sedangkan budaya kolektivis itu memposisikan dirinya bagian dari kelompok dan tujuannya lebih kepada kelompok, serta memiliki tugas untuk melayani kebutuhan orang lain atau kelompoknya. Nah, sebagai contohnya, saya pernah memiliki pasangan, dia dari Batak dan saya sendiri kan Jawa. Karakteristik keduanya sangat berbeda, dia cenderung keras dan saya cenderung menurut apa yang dia mau. Saat kita berantem, dia mengungkapkan emosinya dengan kata-kata yang bisa dibilang menurut saya itu sangat toksik, dan dari situ kita udahan karena memikirkan diri sendiri. Yang kedua, saya akan membahas tentang teori interaksi simbolik. Tokohnya di sini ada Georgi Herbert Mead. Dia adalah tokoh yang tidak bisa lepas dari teori ini. Manusia adalah makhluk yang sadar yang secara aktif melakukan perilakunya dengan sendiri. Konsep pertama yaitu di sini Mead, yaitu konsep yang dimanifestasikan ketika individu berinteraksi dengan dirinya sendiri melalui simbol-simbol atau gestur dengan interpretasi atau makna tertentu. Yang kedua itu ada self. Self itu proses yang berlangsung terus-menerus yang mengkombinasikan I dan me. Ketiga ada society, itu dibentuk melalui interaksi antar individu yang terkoordinasi. Ini contoh penerapan dalam kehidupan sehari-harinya, misalnya ada orang yang menikah, otomatis kita memakai baju kebaya atau baju yang rapi. Itu sudah termasuk dalam teori interaksi simbolik karena kita tahu acara itu formal. Ketiga ada teori dramatisme, yaitu salah satu teori komunikasi dalam tradisi retorika yang dikembangkan oleh Kenneth Burke pada awal tahun 1950-an untuk menganalisis hubungan antar manusia. Dramatisme adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk memahami penggunaan simbol-simbol dalam dunia sosial. Asumsi dari teori ini yaitu manusia adalah hewan yang menggunakan simbol. Manusia menciptakan simbol-simbol, memberikan respon terhadap simbol-simbol, dan memahami keberadaan melalui simbol-simbol. Nah, yang kedua asumsinya yaitu adalah hidup adalah drama. Burke berpendapat bahwa dramatisme lebih dari sekedar metafora bagi kisah kehidupan. Bagi Burke, hubungan antara hidup dan drama bersifat literal daripada metafora. Menurut Flyout ada 4 konsep dasar dramatisme. Yang pertama yaitu ada vantage, yang kedua consubstantiality, yang ketiga identification, yang keempat guilt. Sebagai contohnya di sini saya akan mengambil Syahrini. Dia dengan bangganya memamerkan bulu matanya yang anti badai dan jamur khatulistiwanya. Tanpa sadar sebagai masyarakat bahwa itu tuh salah satu contoh untuk Syahrini menaikkan brand fashion dia supaya terkenal di kalangan remaja-remaja.